Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tafsir surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Surah An-Nur ayat 27 sampai 29 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Terjemahan dari surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Selanjutnya, asbabun nuzul dari surah An-Nur ayat 27 sampai 29 ini ialah: sebelum turunnya ayat ini, masyarakat Arab pada masa jahiliyah memiliki kebiasaan masuk ke rumah orang lain tanpa izin dan tanpa memberi salam terlebih dahulu. Mereka menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan ada yang langsung masuk ke dalam rumah tanpa memperhatikan apakah penghuni rumah siap menerima atau tidak. Kebiasaan ini tentu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, membuka aurat, serta melanggar privasi pemilik rumah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk mengajarkan adab yang benar dalam bertamu, yaitu meminta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa seorang wanita dari kaum Ansor datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan bahwa terkadang ada seseorang masuk ke rumahnya tanpa izin. Padahal
ia sedang dalam keadaan yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Maka turunlah ayat ini sebagai pedoman bagi umat Islam. Selanjutnya, tafsir surah An-Nur ayat 27, yaitu Allah memerintahkan orang beriman agar tidak masuk ke rumah orang lain sebelum meminta izin dan mengucapkan salam. Hal ini untuk menjaga sopan, santun, privasi, dan penghormatan kepada pemilik rumah. Selanjutnya, ayat 28, yaitu jika tidak ada orang di rumah atau belum diberi izin masuk, maka tamu harus kembali dan tidak boleh memaksa masuk. Ini mengajarkan untuk menghargai hak orang lain. Selanjutnya, tafsir dari Quran surah An-Nur ayat 29. Tidak berdosa memasuki tempat umum atau rumah yang tidak dihuni tetap, seperti toko, penginapan, atau tempat pelayanan umum, selama tetap menjaga adab dan sopan santun. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil dari surah An-Nur ayat 27 sampai 29 ini, yaitu yang pertama, pendidikan menjaga privasi orang lain. Islam sangat menjaga privasi seseorang. Rumah adalah tempat pribadi yang tidak boleh dimasuki tanpa izin. Hal ini mengajarkan rasa hormat terhadap hak pribadi orang lain. Selanjutnya yang kedua, pendidikan adab dan sopan santun. Ayat ini mengajarkan pentingnya adab dalam kehidupan sosial, terutama ketika bertamu. Seseorang harus meminta izin dan memberi salam sebelum masuk ke rumah orang lain sebagai bentuk penghormatan. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan kesabaran dan pengendalian diri. Jika tidak diizinkan masuk, seseorang harus sabar dan menerima dengan lapang dada. Ini melatih pengendalian emosi dan sikap rendah hati seseorang. Selanjutnya yang keempat, pendidikan menghargai hak orang lain. Pemilik rumah memiliki hak untuk menerima atau menolak tamu. Kita harus menghormati keputusan tersebut yang dibuat oleh pemilik rumah tanpa adanya rasa marah dan canggung. Dan selanjutnya yang kelima, yaitu pendidikan disiplin dan tanggung jawab, yaitu mematuhi aturan bertamu menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Islam mengajarkan bahwa hal kecil seperti mengetuk pintu pun memiliki nilai ibadah di dalamnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.